Ini yang jadi kehidupan orang di alam barzakh itu ternyata kadang-kadang lebih amal tadi yang kita baca di depan, lebih sempurna. Maka kalau guru sepupu itu bilang, ketika guru itu hidup, maka pengetahuan guru terhadap murid-muridnya itu tidak seberapa. Tetapi ketika guru itu sudah meninggal dunia, maka pengetahuan guru itu terhadap murid-muridnya itu lebih sempurna lagi. Nah, jadi menunjukkan berarti apa? Nabi dilaporkan berarti Nabi juga hidup dari sini. Tapi yang jadi patokan di sini yang hadis kedua ini, bahwasanya amal kita ini disetorkan kepada Rasulullah SAW. Maka seharusnya kita itu malu kalau kita melakukan keburukan. Kenapa? Dilaporkan. Coba kalau kita melakukan keburukan, dikasih tahu orang, ini anaknya jadi maling, kemana? Ke bapak kita. Malu gak kita kira-kira? Malu. Ke bapak kita. Malu. Bagaimana kalau keburukan ini dilaporkan kepada Rasulullah SAW? Itu yang menjadi orang selain malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka juga malu kepada Rasulullah SAW. Tapi apa bagusnya ketika amal ini dilaporkan kepada Nabi? Fama ra'aitu min khairin, manakala aku melihat laporan yang diberikan kepadaku itu ternyata amal manusia yang ada ini ternyata baik. Amalan kita dilaporkan ke Nabi ternyata amalan kita baik. Kata Rasulullah, hadir umatku walaupun lebih dari 1400 tahun sudah aku wafat, umatku masih banyak yang baik, masih banyak yang mengamalkan sunnahku, masih banyak yang ke masjid, masih banyak yang pengajian, masih banyak yang salawatan, masih banyak berkumpul di majelis-majelis yang baik. Sekali lagi, ini Rabu Alaiya, ini semua dilaporkan kepada Nabi. Dan kalau itu baik, kamu itu alhamdulillah. Arti alhamdulillah berarti apa? Senang, Nabi bahagia. Dan kita yang sebanyak mengambil, Nabi bahagia. Lalu kita berpikir, Nabi bahagia. Lalu kita juga menuntut ilmu, Nabi bahagia. Membahagiakan Nabi. Kira-kira kalau kita membahagiakan orang tua dapat pahala nggak? Dapat pahala. Bagaimana kalau kita membahagiakan Nabi? Pahalanya berkali-kali lipat. Maka selain ibadah yang kita lakukan ini berpahala karena itu ibadah, ini juga efeknya berpahala karena membahagiakan Rasulullah SAW. Dan sebaliknya, wa ma ra'aitu min syarri, manakala aku melihat amal yang buruk, ternyata laporan yang datang kepadaku orang yang nakal, jadi maling, jadi penzina, jadi koruptor kalau jadi pejabat, semena-mena tidak melaksanakan keadilan. Nah, ketika itu dilaporkan kepada Rasulullah SAW, kata Rasulullah, istaghfarullah lakum, maka aku memohonkan ampun kepada Allah untuk kalian yang melakukan keburukan. Ini yang saya ceritakan bahwasanya rahmatnya Rasulullah, kasih sayangnya Rasulullah SAW itu luar biasa. Orang yang berbuat jahat itu tidak dilaknat oleh Nabi, tetapi masih didoakan semoga orang itu dapat ampunan. Yang bisa kita ambil juga dari hadis ini, yang berbuat jahat siapa? Umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang memintakan ampun siapa? Nabi Muhammad SAW. Kira-kira Nabi Muhammad itu mau nggak melakukan sesuatu yang nggak ada faedahnya? Nggak mau ya? Karena Nabi itu ngapain melakukan pekerjaan yang sia-sia? Berarti kalau ada orang berbuat dosa lalu dimintakan ampun oleh Rasulullah SAW, itu artinya ada harapan bahwasanya dosa orang itu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu menunjukkan bahwasanya apa? Istighfar orang lain terhadap dosa orang lain. Ada yang memintakan ampun, yang berdosa ini, yang memintakan ini. Ada nggak manfaatnya? Ada. Buktinya ada orang berdosa dimintakan ampun oleh Rasulullah SAW. Maka kita sekali lagi, kita yang ahli sunnah wal jamaah yakin betul ketika ada orang yang berbuat dosa, seandainya ada yang memintakan ampun kepada dia, ada manfaatnya nggak? Ada manfaatnya kalau Allah Subhanahu Wa Taala menerima permintaan kita. Makanya ulang sekali lagi, ketika ada orang yang meninggal dunia, kita doakan Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kenapa? Karena kita ingin dosa-dosanya diampuni, kita ingin dia dirahmati,
waktu sembahyang fardu kifayah, dan hukum fardu kifayah itu adalah wajib juga. Itu berarti seolah-olah Allah merasa kalau ada orang yang mati di antara kalian, jangan sampai tidak seorang pun di antara kalian yang mendoakan kepada dia. Kalau seandainya di antara kalian itu tidak satu pun yang mendoakan kepada dia, maka kalian semua aku anggap berdosa. Seolah-olah seperti itu, karena Tuhan menghukumkan fardu kifayah. Kalau Tuhan menyuruh memaksa kita untuk memintakan ampun untuk dia, kira-kira bermanfaat gak doa yang kita panjatkan supaya dia dapat ampunan? Ya pasti bermanfaat. Tuhan juga tidak akan menyuruh sesuatu yang gak ada faedahnya. Jadi ada orang tak amal masing-masing, kalau udah mati biar aja sembuh tiwas. Gak seperti itu. Nabi ketika ada orang yang berbuat salah, kata Nabi apa? Istaghfirullah lakum, aku doakan, aku memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa tadi. Tapi yang bisa kita ambil tadi beberapa hal ya. Nabi itu hidup, Nabi itu kalau kita baik, Nabi bahagia lalu mengucap alhamdulillah. Tapi ketika pekerjaan manusia itu buruk, Nabi tetap berusaha mendoakan supaya kita ini diampunkan. Ini juga ditopang dengan ayat Quran. Di dalam Quran Allah mengatakan di surah An-Nisa ayat 41, "Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Bagaimana kalau kami, kata Allah, mendatangkan bagi tiap-tiap umat itu ada saksinya. Wa ji'na bika, dan kami mendatangkan dengan engkau wahai Muhammad 'ala haula'i, semua umat syahidah, sebagai saksi. Orang kalau menjadi saksi itu tahu tak kira-kira? Kamu jadi saksi bahwasanya ada pencurian. Tahu tak kalau bahwasanya itu ada pencurian? Tahu. Kalau kamu nggak tahu, kamu nggak bisa jadi saksi. Maka Nabi dianggap menjadi saksi kepada semuanya. Wajibna dikaha ala haula syahidah. Kami datangkan engkau dengan semua umat ini sebagai saksi. Berarti Nabi tahu dengan semua yang terjadi. Itu Quran. Kemudian hadis lain yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup. Innallaha waqala bi qadri malakan a'tahu Allah asma'al khalaiq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewakilkan di atas wujudku itu suatu orang malaikat. A'tahu Allah memberikan kepada malaikat itu asma'al khalaiq, dia bisa mendengar semua makhluk. Jadi malaikat ini apa aja yang diucapkan oleh makhluk dia dengar. Lalu kata Rasulullah, "Fala yusalli alayya ahadun ila yaumil qiyamah." Tidak bersalawat kepadaku seorang jua pun sampai nanti hari kiamat. Artinya Nabi sudah wafat ya? Tidak wafat. Tapi illa ablaghani, kecuali malaikat ini menyampaikan kepadaku. Apa yang disampaikan? Biismihi, dengan nama orang yang bersalawat itu, wa ismi abihi, dan nama bapak dari orang yang bersalawat itu. Ini berarti Nabi dapat laporan Nabi. Ada malaikat yang keliling-keliling, ada yang malaikat berkumpul di situ. Ini tugasnya ngapain? Tugasnya melaporkan siapa saja yang bersalawat kepada Nabi. Maka setiap orang yang bersalawat kepada Nabi, maka malaikat itu bilang, si A, anak dari si B, itu dia bersalawat kepada engkau wahai Muhammad. Disebut nama kita dan nama bapak kita. Hadza fulan ibnu fulan qad salla alaika. Sesungguhnya ini fulan, anak dari fulan, sungguh dia bersalawat kepada engkau. Di hadis yang lain, inna lillahi tabaraka wa ta'ala malakan atahu asma'ul khalaiq wa huwa qa'imun ala qabri idza buntu. Nah, di sini terang-terangan Nabi bilang, sesungguhnya Allah memiliki satu orang malaikat yang Allah berikan kepada malaikat itu pendengaran untuk bisa mendengar semua makhluk, dan dia terus-menerus berdiri di dekat kuburku idza buntu, apabila aku telah wafat.
sekali, illa qala, kecuali malaikat ini berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, sallallahu alaihi fulan ibn fulan, telah bersalawat kepada engkau si A bin si B. Qala, lalu Nabi berkata, wa yusalli rabbuhu tabaraka wa ta'ala ala dzalika rajuli bi kulli wahidin asyara. Dengan sebab dia bersalawat kepadaku sekali, maka Allah tabaraka wa ta'ala itu bersalawat kepada orang itu 10 kali. Jadi setiap salawat yang kita baca, maka setiap kali itu juga Allah yang bersalawat kepada kita. Kalau Allah bersalawat, ada salawat Allah kepada makhluk itu berarti rahmat. Maka Allah memberikan rahmat kepada kita 10. Saya selalu bilang dulu, sudah saya ceritakan, kalau seandainya kita punya istri yang sayang ke kita, dan istri ini misalnya aja ya, duitnya kan terbatas. Sekali lagi, istrinya sayang, duitnya kan terbatas. Maka kamu minta apa aja, dikatakan sayang dan uangnya tidak terbatas. Kamu minta apa aja pasti dikabulkan. Namanya itu kayaknya motorku itu udah 2 tahun umurnya, tinggalan berapa sudah. Yang banyak berduit ya, yang banyak berduit 10 tahun dengan aja motor. Yang banyak berduit kita saya ada, wah ini model baru. Katakanlah beres, katanya. Kenapa kok beres? Karena miliknya masih sayang dan duitnya pada terbatas. Maka apapun permintaan kamu yang disayanginya dan dia mampu, pasti akan dilaksanakan. Nah, yang kita bicarakan sekarang, Allah sayang kepada hamba-Nya. Allah itu kan gak terbatas ya. Dunia milik Allah, akhirat juga milik Allah. Allah sayang ke kamu. Kira-kira kamu minta apa? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan beri. Itu yang jadi banyak salawat. Tapi yang jadi patokan kita, nanti dapat laporan, berarti Nabi hidup. Jadi sebetulnya tidak bicara salawat ini, kita bicara Nabi hidup. Ini dalil-dalilnya. Hadis yang lain, an Amr bin Haris, an Sa'id bin Abi Hilal, an Zaid bin Aiman, an Ubadah bin Nasib, an Abi Darda qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, akhirus salata alayya yaumal jum'ati, hendaklah kalian memperbanyak salawat kepadaku di hari Jumat. Fa innahu mashhudun, karena salawat yang dibacakan di hari Jumat dan malam Jumat maksudnya, fa innahu mashhudun, maka itu sungguh-sungguh disaksikan. Tashhadul malaikah, malaikat yang banyak itu menjadi saksi bahwasanya kamu bersalawat. Lalu kata Rasulullah, wa inna ahadan la yusalli alayya illa uridat alayya salatuhu hatta yaqruba minha. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian tidak dia bersalawat kepadamu kecuali pasti disampaikan salawatnya itu kepadaku sampai dia selesai daripada melaksanakan salawat itu. Jadi kalau kita bersalawatnya sejam itu juga laporan datang terus sampai kita selesai, baru laporannya selesai. Artinya langsung, gak pakai ketika kita sakit Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, langsung laporannya, gak putus-putus. Ibarat sambungan telepon itu ada api-api, langsung kontaknya ke Nabi. Sampai kapan? Sampai kita berhenti, ibaratnya sampai kita menutup HP, hanya ampit. Maka seperti itu. Jadi secara otomatis ya, ketika kita bersalawat, seolah-olah saat itu kita video call langsung dengan Nabi. Nabi lihat kita, cuma kita aja gak lihat Nabi. Sampai kapan berhenti? Sampai kita selesai daripada salawat itu sendiri. Nah, lalu kata Rasulullah SAW, qal, qultu, kata Abu Darda, wa
lain, ma min ahadin yusallimu alayya illa radallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidak seorang pun yang mengucapkan salam kepadaku kecuali Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengembalikan rohku kepadaku. Kalau rohnya dikembalikan berarti hidup. Ini jadi patokan kita nanti hidupnya ya. Hatta arudda alaihi salam, sampai ku balas salam yang dia ucapkan itu. Jadi ketika kita bilang assalamualaikum ya Rasulullah, Nabi bilang waalaikumsalam warahmatullah. Bayangkan Nabi yang bilang waalaikumsalam. Nabi udah akan semoga kamu selamat. Jadi orang yang bersalawat itu dapat rahmatnya Tuhan, sekaligus dapat doa dari Nabi, dan doa Nabi itu makbul luar biasa. Hadis yang lain, man shalla alayya sami'tuhu wa man shalla alayya nahiyan bullighuhu. Siapa orang yang bersalawat kepadaku di dekatku. Jadi kalau waktu ziarah kubur Nabi misalnya di Madinah sana, ada kesempatan umrah, ada kesempatan haji, lalu kamu sambil di situ sambil baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau assalamu alayka ya Rasulullah. Nah, kata Rasulullah, sami'tu, aku dengar. Orang dengar berarti. Tetapi sebaliknya, wa man shalla alayya nahiyan, siapa orang yang bersalawat dari jauh, kita di Indonesia jauh itu dari Nabi. Nah, apa? Boleh itu maka disampaikan. Ada yang datang untuk memberitahu bahwasanya ada yang ucapkan salam. Bahkan kalau sambungan hadis ini, waqafa wa akhirat dunia wa akhirat ini, dan orang itu akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala urusan dunianya dan urusan akhiratnya. Sehingga orang-orang yang banyak salawatnya itu dunianya gampang, akhiratnya gampang. Begitulah menurut konteks hadis Nabi. Waqafa wa akhirat dunia wa akhirat ini, Allah akan cukupkan segala urusan dunianya dan urusan akhiratnya. Jadi tanggungan Tuhan. Wa kuntu lahu syahidan wa syafi'an yaumal qiyamah. Sambungan hadis ini, dan aku nanti terhadap orang itu yang pertama syahidan, aku menjadi saksi. Karena Nabi tahu bahwasanya sudah bersalawat, maka Nabi bilang, ya Allah, dia banyak bersalawat kepadaku. Tidak begitu saja, wa syafi'an, aku juga akan memberikan syafaat kepada orang itu yaumal qiyamah, di hari kiamat. Orang ini sebetulnya dari Allah ada jaminan, ternyata dari Nabi juga ada jaminan. Bayangkan dua jaminan yang didapat dari orang yang salawatnya banyak kepada Rasulullah SAW. Kita teruskan, banyak sekali hadis, kita baca aja sekaligus dalam tabarukan. Inna Allaha waqala bi qabri malaikatan yuballighuni an ummatis salam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewakilkan di kuburku malaikat yang selalu menyampaikan daripada umatku salam. Nah, maka dari hadis-hadis yang kita baca itu menunjukkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kuburnya itu benar-benar hidup. Sebetulnya sekali lagi, yang hidup itu bukan hanya Nabi, semua orang. Kan kita ini hidup di 5 alam secara umum. Ada alam arwah. Kita tidak tahu kadang-kadang apa yang terjadi di alam arwah itu. Tapi kita bisa tahu gara-gara Quran. Misalnya
sebagai Tuhannya. Kenapa? Mereka berkata, inna kunna an hadza ghafilin. Kami lupa ya Allah. Dengan janji kami dahulu kepada Allah, lupa dia ketika alam Allah itu. Kita bersebetulnya tidak tahu ya. Ketika di alam Allah kecuali ketika Quran yang menceritakan. Nah, itu alam kita yang pertama. Hidup di waktu itu. Hidup. Buktinya kita bilang bala. Iya. Syahidna, aku bersaksi. Yang kedua, di alam rahim. Di alam rahim itu enggak terlalu lama. Kurang lebih rata-rata 9 bulanan. Tapi yang paling cepat menurut Imam Syafi'i 6 bulan. Paling lama 4 tahun menurut Imam Syafi'i. Nah, kemarin sudah saya ceritakan juga 6 bulan itu karena sudah ditiup masa peniupan roh itu sudah, karena peniupan roh itu boleh 3 kali 40 hari, berarti 4 bulan sudah ditiupkan roh. Tapi biasanya kalau 4 bulan pasti mati. Biasanya pasti mati. 6 bulan itu jatah bisa mati, bisa hidup, jarang. Nah, ketika itu ditulis juga kepada kita semua. Kamu umurmu berapa? Ajalmu bagaimana? Rezekimu berapa? Termasuk syakirun am sa'idun. Kamu ini orang celaka atau orang untung sudah. Dan kita tanda tangan di sana. Kita hidup waktu itu. Lupa juga ada yang ingat ketika di Quran ini? Ada yang ingat ya? Ini hanya hadis yang diceritakan seperti itu. Percaya enggak? Kalau enggak percaya, kamu gak usah jadi orang beriman. Nah, ini di alam dunia sekarang, alam pertengahan. Nah, ini ingat kita, tapi ingatnya juga enggak dari lahir. Kamu ingat dari lahir? Ya, ingat. Mungkin mulai ingat umur 5 tahun, mulai dah. Lebih TK-TK itu lagi halus nggak ingat apa-apa. Nah, kurang lebih berapa? Ya 60 lah di atas kita di dunia ini. Karena menurut Rasulullah, likulli syai'in hasadu wa hasadu ummati baina sab'in wa sittin. Tiap-tiap sesuatu itu ada masa panen, masa habis, masa dipetik. Dan masa dipetik umatku itu kurang lebih antara 60-70. Ada memang yang lebih, tapi tidak terlalu banyak. Yang lebih 70 mungkin ada di melaknya, tapi mungkin tidak sampai 100. Ada, tapi ada kebijakan. Ada memang tadi bilang wa qalilun ma jawaza dzalik. Seada yang lebih, tapi tidak terlalu banyak. Tapi pukul rata 60-70 itu kematian. Normal aja nggak apa-apa, takut juga tetap mati juga. Itu nggak usah buat terlalu ditakuti. Yang paling penting siap. Siapnya bukan aku berani mati, bukan. Siap dengan amal. Karena ini bukan kematian itu bukan akhir segalanya. Kematian itu cuma pintu gerbang untuk ketemu alam barzakh. Nanti setelah kita mati semua, kita berada di alam barzakh. Nah, ketika di alam barzakh itu enggak, ya hidup nanti. Nanti kita baca hadis-hadis tentang bagaimana setiap kita di alam barzakh. Nah, habis di alam barzakh, baru alam akhirat yang surga atau neraka. Nah, itu sudah final. Habis itu ada lagi alam selanjutnya. Nah, sekarang kalau alam dunia sudah tahu ya. Nah, bagaimana di alam barzakh? Kata Rasulullah SAW yang menceritakan tentang alam barzakh, bahwasanya manusia itu hidup, dia bukan hanya nabi yang hidup, semua kita hidup. Nabi Muhammad SAW amarah yaum Badrin bi arba'atin wa usrina rajulan min sanadibi Quraisy faqudiku fi qawmiyyin min aqwati Badrin. Rasulullah SAW memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk menguburkan 24 pembesar-pembesar Quraisy di dalam satu
Fanadahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi memanggil kepada orang-orang yang 24 yang mendekatkan orang-orang musyrik, musuhnya orang Islam, orang Badar dan orang Islam menang. Nah, selain Nabi memanggil wasamahum, Nabi sebut nama-nama mereka. Apa kata Rasulullah di dalam hadisnya? Ya Aba Jahlin ibni Hisham, wahai Abu Jahal bin Hisham. Ya Umayyah ibn Khalaf, wahai Umayyah bin Khalaf. Wa ya Utbah ibn Rabi'ah, wahai Utbah anak dari Rabi'ah. Wa ya Syaibah ibn Rabi'ah, ada juga Syaibah, yang Utbah wa Syaibah ini dua-duanya bersaudara, tapi dua-duanya nakal. Tapi walaupun nakal, ya, ini yang cerita Nabi pulang dari Taif itu, yang ketika Nabi dilempari lalu Nabi nyender di kebun kurma, yang punya kebun kurma ini Utbah wa Syaibah. Melihat orang berdarah-darah, dia bilang kepada pembantunya, tuh kasih buah buah. Maka dikasihlah oleh pembantunya buah-buah. Nah, ini Utbah wa Syaibah. Nah, apa kata Rasulullah ketika memanggil Abu Jahal, memanggil Umayyah, memanggil Utbah, Syaibah dan seterusnya yang 24 tadi? Kata Rasulullah, alaysa qad wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Apakah kalian sudah mendapatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kalian sebenarnya? Kalau bahasa kitanya, sekarang disiksa enggak? Kalau bahasa kitanya, kan dijanjikan bahwasanya kalian akan disiksa. Kalian disiksa enggak sekarang? Fa inni qad wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan, dan aku, kata Rasulullah, sudah mendapatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita. Bahwasanya Islam ini nanti akan menang sampai jaya. Sekarang sudah terbukti bahwa itu janjikan. Maka aku enggak bertanya ke kalian, dan dapat sisa enggak di kuburan? Bahwa ketika Nabi bicara terhadap orang-orang yang meninggal dunia ini, Umar berkata, ya Rasulullah, ma takallama min ajsadin la arwah fiha. Kenapa pian bicara dengan jasad-jasad yang enggak ada rohnya? Kalau bahasa kitanya, kenapa pian berpanggil orang mati? Kalau bahasa kitanya seperti itu. Maka Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku ada di dalam kekuasaannya, ma antum bi asma'a lima aqulu minkum, tidak adalah kalian yang hidup ini lebih mendengar dengan apa yang aku katakan daripada mereka yang mati. Itu menunjukkan orang yang mati yang bicara di saat ini mereka dengar. Kalau dengar hidup enggak? Hidup. Orang kafir hidup. Walakin la yujibun, tetapi mereka enggak bisa jawab kayak kami hidup. Kalau kami hidup jangan jawab. Tapi kalau orang dikubur tidak. Tapi mereka mendengar. Ya, tapi mereka mendengar. Itu menunjukkan bahwasanya setiap orang yang mati itu cuma mati jasadnya, mati rohnya tetap ada, dan mereka sekali lagi berada dalam barzakh. Yang pertama, hadisnya sahih. Saya tidak menyebutkan hadis di sini, tapi semua rata-rata yang dijadikan dalil ini semuanya hadis-hadis yang sahih. Nah, kemudian secara umum Rasulullah SAW mengatakan lagi dari Abu Hurairah, innal mayyita la yasma'u khaffaqa li'alihi idza wallaw mudbirin. Sesungguhnya orang yang meninggal dunia benar-benar mendengar. Ini kalimatnya inna itu sesungguhnya. Kalau bahasa nahwu itu ini huruf taukid. Kemudian kabarnya layas ma'u, itu juga tahu. Kalau bahasa kita aja 2 kali Nabi nyambat bujuran. Seperti itu. Nah, innal mayyita, sesungguhnya orang yang meninggal dunia, layas ma'u, sungguh-sungguh dia mendengar. Itu kalimatnya. Khaffaqa
kubur. Nah, lalu kita pulang, kita tinggalkan dia di dalam kubur. Nih orang yang di dalam kubur itu dengar bunyi sandal kita yang berangkat jauh. Itu tujuan apa? Orang mendengar, orang hidup. Maka kalau kita di atas kubur lalu mentalkinkan, jangan bilang mentalkinkan orang mati gak ada gunanya. Bunyi sandal aja, itu kan kada sengaja, kada kita. Oi, kalau ada orang berjalan kedengaran, apalagi kalau kira-kira dia diambil, dengar nggak? Ya lebih dengar lagi. Maka kalau kita ngasih tanda ini, dengar nggak? Dengar. Dan itu mengamalkan ayat Quran. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Beri peringatan terhadap orang-orang yang beriman. Kalau dia benar-benar beriman, maka peringatan itu akan ada manfaatnya bagi orang yang beriman. Wah, jadi ini nakal banget. Kalau dia nakal banget, sama kayak di dunia juga. Pun orangnya bagus-bagus dipadahi, mengerti, paham. Tapi pun macamnya luar biasa dipadahi, mengkul. Maka itu gue yang ditalkinkan. Pun nakalnya luar biasa, dia dipadahi. Ingat ya, kalau mereka datang padahi Allah Tuhanku, apa aja betul. Tapi tugas kita hanya memberi. Nah, dan ini dikerjakan dahulu. Ada salah seorang sahabat yang mengerjakan talqin. Karena ini amaliyah, maka satu orang yang mengerjakan maka boleh dikerjakan. Itu yang jadi kenapa kita talqin. Ada orang yang talqin. Bapak ada kita buat yang mati itu sudah. Kalau kita tetap kita nasihati. Hadis yang lain Imam Bukhari, al-abdu idza wudi'a fi qabrihi wa kulliya wa dhahaba ashabuhu hatta innahu la yasma'u qar'ani 'alihim atahu malakan fa'adahu. Sesungguhnya seorang hamba apabila dia diletakkan di atas kuburnya wa kulliya, kemudian ditutupi wa dhahaba ashabuhu, lalu orang-orang yang menguburkan itu pulang, hatta innahu la yasma'u qar'ani 'alihim, sampai si orang yang di dalam kubur itu mendengar bunyi sendal-sendal mereka. Kalau sudah orang menjauh, atahu malakan, maka datang kepada orang yang mati itu dua orang malaikat, fa'ab adahu, lalu malaikat itu menyuruh duduk lambat. Nggak tanya yang berapa aja. Tapi bukan jasadnya ya, rohnya. Dan rohnya itu bisa senang, bisa juga tidak, bisa mendapatkan nikmat, bisa juga dapat siksa. Nah, orang yang mendapatkan nikmat atau mendapatkan siksa itu orang hidup. Kalau nggak bisa jawab, dipukuli. Kalau seandainya dipukuli itu nggak ada gunanya, buat apa mereka pukuli? Ini ada gunanya, ada sakitnya, dan orang sakit itu orang hidup. Jadi yang nakal dipukuli, hidup tapi menderita. Yang baik dapat nikmat, senang dia di dalam hidupnya. Itu menunjukkan sekali lagi mereka hidup, dan hadis-hadisnya sekali lagi sahih ya. Kemudian ketika Rasulullah SAW menyuruh kita umatnya, kalau kita ziarah ke kubur, lalu kita membaca Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Kalimat Assalamualaikum, semoga keselamatan atas kalian, itu menunjukkan bahwasanya kita menghidap kepada orang. Kalau menghidap kepada orang, orangnya ada bulan. Kita berpanggilan, apa kabar? Ada nggak orang yang dekat? Ada. Tapi kalau kita berpanggil sama apa kabar? Beratnya, bila orang kan bisa bersapa, bila maka kalau kita ketemu disuruh nanti, semoga kalian selamat dan menghidap. Kalau seandainya ini benar-benar
Selanjutnya, waqad warada an Abdul Razzaq fi hadzal bab hadisan an Zaid bin Aslam qala marra Abu Hurairah wa sahibahu lahu ala qabri. Suatu ketika Abu Hurairah berjalan dengan sahabatnya Abu Hurairah lalu melewati satu kuburan. Faqala Abu Hurairah salim. Lalu Abu Hurairah berkata kepada kawannya, ucapkan salam. Faqala rajulun, maka berkata kawannya Abu Hurairah itu, usallimu ala qabri. Masa aku ucapkan salam kepada kuburan? Faqala Abu Hurairah, lalu Abu Hurairah berkata, in kana ra'aka fid dunya yawman qattu innahu la ya'rifuka al-an. Kalau seandainya dahulu kamu pernah bertemu dengan orang ini sekali ya di dunia, pada saat kawan akrab, kawan sekali ya, maka orang yang dikubur ini ingat lawan kita. Oh, ini yang ketemu aku sama orang yang tidak ada taksi ya. Di dunia kita kan ingat lawan orang yang kita ketemu sekali, tapi di kuburan pernah ketemu sama Renda di taksi. Lalu di dunia ketemu lagi, assalamualaikum, kena tahu lah ya. Tapi kalau di dalam kuburan ketemu di taksi lagi hidup, kalau di kuburan, assalamualaikum ya ahli kubur. Oh, ini kalau di taksi dulu, ingatannya lebih tajam ketimbang lagi hidup. Waqad afada Syekh Ibnu Qayyim fi kitab ar-Ruh bima yashtafi wa yakfi wa nantaqilu huna taqwa azimatan li Syekh Islam al-Imam Ibnu Taimiyah fi hadzal bab. Imam Ibnu Taimiyah yang seolah-olah kita beranggapan bahwasanya Imam Ibnu Taimiyah itu bukan orang alim, orang tidak ada. Kadang-kadang di apa ya, sudah sektor oleh sebagian orang, makanya sering mengkafir-kafirkan orang tidak. Apa fatwanya Imam Ibnu Taimiyah? Su'ila syai'un anil ahya'i idza zarul amwat hal ya'lamuna bi ziyaratihim wa hal ya'lamuna bil mayyit idza mata min qarabatihim aw ghairihi. Ibnu Taimiyah itu pernah ditanya, bagaimana kira-kira pendapat engkau tentang orang-orang yang hidup apabila orang-orang yang hidup itu ziarah kepada keluarga mereka yang meninggal dunia. Pertanyaannya, apakah orang-orang yang meninggal dunia itu tahu terhadap orang-orang yang mengunjungi mereka? Apakah mereka juga tahu dengan orang-orang yang mati apabila mati dari kerabat-kerabat mereka atau yang lain? Lalu Pak Ajar Ibnu Taimiyah menjawab, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Nah, iya. Qad ja'al athar. Kata Ibnu Taimiyah biar kita tahu sebetulnya di sini juga ada Syekh Abdul Wahab. Nanti kita baca banyak-banyak lah. Artinya Wahabi itu mereka aja kadang-kadang bersebabkan dengan Syekh Abdul Wahabnya itu. Padahal enggak orangnya enggak dikit-dikit ngapirkan orang enggak. Nanti kita baca kalau lama kita baca nanti. Nah, kata Ibnu Taimiyah ya. Qad ja'al athar, sungguh telah datang athar bi talaqihi wa tasawwurihi an arja amalil ahya al-amwat. Sungguh telah mendatang cerita bahwasanya dengan berjumpanya mereka orang-orang yang meninggal dan saling bertanyanya orang meninggal dan datangnya amal-amal orang hidup terhadap orang-orang yang meninggal. Jadi ini menurut orang yang kita anggap, yang orang selalu kata, wah aliran itu nggak sampai, enggak, imamnya bilang sampai. Nah, kama rawa Ibnu Mubarak an Abi Ayyub al-Ansari qala ila qubidat nafsul mu'min, apabila dicabut rohnya orang yang beriman. Yang pertama, talaqahu rahmatu min ibadillahi kama yatalaqqa al-bashiru fid dunya. Ayat 40 alaihi wa yas'alun.
Jadi ketika orang mati lalu dikuburkan, maka menyambut keluarga yang mati duluan. Wah, sepupuku datang ini. Makanya kalau mati itu dikuburkan lawan para, misalnya abahnya, kalau abahnya, lawan maknya, kalau bisa. Terus selain kita ziarahnya nyaman, biar mereka kumpul. Masa kumpul ini? Ini kita ulang. Kalau ada orang yang meninggal dunia, maka menjumpai kepada orang ini dan hamba-hamba yang sudah mati duluan, mereka memberikan kabar gembira. Mereka saling berduka, saling tanya kabar. Mana kabar saya? Wah, kesunjuk. Sekarang jadi kaya raya. Yang lain bang, wah, bisa-bisa kira-kira parah kita. Jadi saling tanya menanya. Orang saling tanya menanya berarti orang hidup. Itu maksudnya. Ini kata Ibnu Taimiyah ya. Tapi berdasarkan asal tadi. Banyak pun ba'duhum li ba'din. Berkata sebahagian kepada sebahagian lagi. Unzuru akhakum yastarihu fa innahu kana fi muradin syadid. Karena bapak yang mati banyak yang bertanya pada lain. Sudah berkunjung. Ini aku